Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik mobil, kembali lagi bersama saya di channel klinik mobil. Oke teman-teman ya, malam ini saya lagi mau repair ECU. Ini ECU Colt 120 SS ya. Nah, ini kiriman dari Subang, Jawa Barat. Kemarin ada yang kontak saya, dapat nomor saya dari YouTube ya. Beliau menanyakan, Mas bisa servis ECU enggak ya? Saya tanya kenapa Pak ECU-nya, katanya mobilnya nggak bisa hidup, mogok ya. Setelah dia meminta bantuan kepada montir untuk ngecek kendaraannya apakah yang rusak, ternyata montirnya bilang pengapiannya tidak ada dan divonis ECU-nya rusak ya. Lalu si pemilik ECU ini ngirimkan kepada saya, minta untuk di repair. Dan setelah saya cek lagi, saya tes di kendaraan kemarin ya, ternyata ditemukan gejala ini teman-teman ya. Lampu cek engine-nya mati, nggak nyala ya. Yang nomor 2, busi tidak keluar api. Yang nomor 3, pompa bensin tidak bekerja ya. Jadi ini kemarin sudah saya cek, jadi penyakitnya ada di power source-nya ya. Jadi untuk driver yang mengaktifkan main relay-nya tidak aktif, sehingga untuk suplai 12 volt ke aktuator maupun sensor tidak ada ya. Jadi ya jelas mobilnya nggak bisa hidup. Ini sudah saya cek ya, ternyata rusaknya ada di driver main relay-nya di bagian sini ya. Sudah saya ganti dan ini tinggal saya tes ya nanti di kendaraan atau mungkin besok apakah sudah bekerja dengan normal atau tidak ya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas kenapa sih untuk ECU Mitsubishi T120 SS ini sering sekali rusak ya teman-teman ya. Dan rusaknya itu nggak jauh-jauh dari pengapian. Pengapiannya hilang, atau yang sering itu pengapian nomor 2-3-nya mati. Ya, jadi busi nomor 2 dan 3 itu pengapiannya sering mati. Penyebabnya kenapa ya? Ini pengalaman saya aja ya. Saya ceritakan kalau pengalaman saya selama merepair ECU itu gejalanya itu tidak jauh dari human error atau kesalahan pengguna. Yang pertama ya, yang sering terjadi itu karena aki ya, aki yang swak. Yang saya maksud swak itu yang akinya ngedrop ya, tetap dipaksa dipakai ya. Itu akibatnya nanti berdampak buruk pada ECU ini ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang demikian ya, karena ECU ini membutuhkan tegangan yang stabil. Semisal mobil pas waktu tidak hidup kunci kotak on itu tegangannya berkisar antara 13 sampai 14. Dan kalau mesin sudah hidup itu 14,7 ya, itu tegangan kerjanya segitu. Nah sekarang kalau misal akinya swak, tidak bisa membackup untuk tegangan, itu tegangannya kan bisa menjadi overcharge teman-teman ya, sehingga berdampak buruk pada komponen-komponen yang ada di ECU ini. Yang sering kena itu yaitu pengapian nomor 2-3 ya. Kalau ini kasusnya yang mati untuk driver main relay-nya yang tidak hidup. Jadi untuk suplai yang masuk ke sini juga tidak ada, ke injektor juga tidak ada, ke coil tidak ada, ke sensor-sensor tidak ada untuk suplai 12 voltnya. Oke teman-teman, jadi penyebab pertamanya adalah itu akinya swak ya. Aki swak terus dipakai. Yang kedua itu tadi ya, karena aki swak terus di jumper ya, pakai aki yang lain. Nah kadang itu yang bikin kesalahan fatal itu, kadang jumper kabelnya kebalik, main plusnya kebalik, main dapat plus, plus dapat main gitu ya, akhirnya konslet ya. Konslet itu pasti komponen yang sini akan ada yang terbakar, dan itu akan menyebabkan ECU rusak juga ya teman-teman ya. Jadi berhati-hati kalau mobilnya akinya tekor,
jumpernya betul-betul diperhatikan untuk terminalnya, plus dapat plus, min dapat min ya. Terus yang ketiga teman-teman ya, penyebab ECU cepat rusak itu ini entah membutuhkan apa pemasangan di kendaraan, misal masang variasi samping atau masang yang lainnya yang membutuhkan las, pokoknya las listrik terutama ya. Saya nggak tahu sih ilmu pengelasan itu seperti apa, tapi yang sering saya lihat dan saya temui di bengkel-bengkel las itu, kalau mereka ngelas itu kadang males nyopot untuk main akinya ya teman-teman ya. Jadi untuk mesin dihidupkan lalu melakukan pengelasan. Saya nggak tahu itu keamanannya terjamin apa tidak untuk kelistrikannya, karena saya bukan tukang las, jadi tidak tahu teorinya seperti apa kok bisa memilih jalur untuk menghidupkan mesin dan lalu melakukan pengelasan. Kalau saran saya sih untuk mengelas ya lebih baik untuk main akinya dicopot saja ya teman-teman ya, supaya untuk keamanan komponen ECU dan yang lainnya itu terjamin. Karena apa ya, yang namanya mesin las itu kan ampernya besar ya teman-teman ya, meskipun voltasenya kecil tapi untuk ampernya itu besar ya. Kalau setahu saya sih ya tetap bahaya, karena itu arusnya kan mengalir melalui bodi-bodi kendaraannya ya, sedangkan komponen-komponen elektronik itu juga terhubung ke, ada yang ke bodi kendaraan, ada yang ke mesin, dan kabelnya itu larinya pasti ke sini teman-teman. Kalau untuk sensor aktuator itu larinya ke ECU ini ya, nanti bakalan yang terancam ininya, ECU nya pasti rusak ya. Jadi itulah penyebab-penyebabnya ECU gampang rusak, yaitu tadi kalau sudah rusak misal ya, kalau misal masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki kan jatuhnya ini ketemunya mahal ya. Untuk ECU SS ini sendiri harganya sekitar 4-5 juta ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya penjelasannya kenapa ECU itu mudah rusak teman-teman. Sebenarnya tidak jauh dari kesalahan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi kalian yang pengen mungkin atau punya kendaraan yang ECU nya rusak, monggo yang mau servis ke tempat saya bisa, lokasi saya di Magelang, Jawa Tengah. Kalau Anda yang di luar kota bisa kirim via paket, nanti jelasin aja rusaknya apa, kenapa, atau hilang pengapiannya, atau pompa bensinnya tidak hidup, atau apa, pokoknya dijelaskan yang detail. Jadi nanti saya ketika melakukan perbaikan tidak salah vonis ya teman-teman ya. Ini kemarin sudah tak suruh pastikan lagi sama teknisinya. Teknisinya bilang memang pengapiannya nggak ada semua, injektor tidak nyemprot. Nah, ya udah sah berarti ya. Setelah saya cek lagi di tempat saya juga seperti itu, cek engine-nya tidak hidup ya, mati. Busi tidak keluar api, pompa bensin tidak bekerja, ya sudah jelas ya. Karena tidak ada suplai yang masuk ke ECU ini sendiri. Jadi ibaratnya itu ECU nya mati. Oke teman-teman ya, mungkin seperti itu dulu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan terkait masalah ECU ya. Oke teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian atau grup kalian ya. Semoga bisa membantu untuk merawat kendaraannya, terutama dalam hal ECU ya. Oke, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.